Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang harus diperhatikan saat kita membaca Al-Quran. Di sini saya mengambil surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili iza yahsya wan nahari iza tajalla wa ma khalaqas zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyasirruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasirruhu lil usra wa ma yuhni anhu maluhu iza taradda innal laina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naron talassa la yaslaha ilal asqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa allazi malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza ila tiga awajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda sadaqallahul azim. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum bacaan, tajwid, dan waqaf yang terdapat pada ayat-ayat surah Al-Lail. Di sini saya mengambil ayat 1 hingga ayat 5. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang waqaf terlebih dahulu. Jadi di sini di surah Al-Lail tanda waqaf itu terdapat di ayat 1 sampai ayat 5. Untuk ayat 1 hingga 5 kecuali ayat keempat itu menggunakan waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti kecuali di akhir ayat. Sedangkan pada ayat keempat itu menggunakan waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti itu lebih utama. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum bacaan yang terdapat di ayat 1 hingga ayat 5 pada surah Al-Lail. Di sini, pada ayat pertama, pada bacaan walaili, terdapat hukum bacaan idgham syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan lam. Lalu terdapat mad lin karena ada ya sukun didahului huruf lam yang berharokat fathah. Bacaan ini dibaca panjang 2 harokat. Lalu yang kedua terdapat iza. Pada bacaan ini termasuk matobi'i karena ada fathah diikuti alif. Zal fathah maksud saya. Nah, di situ dibaca panjang 2 harokat. Yang ketiga yaitu bacaan yahsya. Di sini termasuk matobi'i karena ada huruf shin berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya yaitu dengan dibaca panjang 2 harokat. Untuk selanjutnya yaitu ayat kedua, yaitu pada bacaan wan nahar. Di sini hukum bacaannya yaitu terdapat idgham syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan nun. Lalu terdapat hukum bacaan gunah karena nun bertanda tasydid. Dibaca dengan dengung dengan panjang 3 harokat. Terdapat juga huruf H
yang berharokat fathah bertemu alif yang disebut mad tabi'i, dibaca dengan panjang 2 harokat. Lalu untuk yang kedua yaitu pada bacaan iza, yaitu termasuk bacaan mad tabi'i karena huruf zal berharokat fathah bertemu dengan alif. Cara membacanya yaitu dibaca dengan panjang 2 harokat. Lalu yang ketiga pada bacaan tajalla. Di sini termasuk hukum bacaan mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif. Cara membacanya yaitu dengan panjang 2 harokat. Kita memasuki ayat yang ketiga yaitu pada bacaan wama. Di situ termasuk hukum bacaan mad tabi'i karena huruf mim berharokat fathah bertemu dengan alif dan cara membacanya dibaca sepanjang 2 harokat. Lalu yang kedua yaitu bacaan khalaqaz zakara. Di sini termasuk hukum bacaan idgham syamsiah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah zal. Lalu yang ketiga yaitu pada bacaan wal unsa karena alif lam bertemu huruf hamzah yang disebut bacaan idgham qomariyah, dibaca dengan jelas. Lalu untuk berikutnya nun sukun bertemu huruf sa, disebut bacaan ikhfa hakiki dan dibaca dengan samar. Terdapat huruf sa ini berharakat fathah lalu bertemu dengan alif, disebut hukum bacaan mad tabi'i. Untuk berikutnya kita memasuki pada ayat keempat. Di sini kita menemui bacaan yaitu inna, termasuk hukum bacaan gunah karena ada nun bertanda baca tasydid lalu dibaca dengan dengung dan ditahan sepanjang 3 harokat. Lalu yang kedua terdapat bacaan sa yakum, termasuk hukum bacaan idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu lam, dibaca dengan jelas. Yang ketiga terdapat bacaan lasyatta, termasuk hukum bacaan mad tabi'i karena huruf ta berharokat fathah bertemu alif, dibaca sepanjang 2 harokat. Yang terakhir pada ayat kelima yaitu pada bacaan fa'amma. Di sini terdapat hukum bacaan gunah karena ada mim bertanda baca tasydid, dibaca dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Lalu terdapat mad tabi'i karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Lalu yang kedua yaitu ada man'ato. Pada bacaan ini terdapat hukum bacaan idhar halqi karena ada nun mati bertemu dengan alif. Nah, di sini juga terdapat bacaan mad tabi'i karena huruf ta berharokat fathah bertemu alif lalu dibaca dengan panjang 2 harokat. Yang ketiga yaitu pada bacaan wattaqqa. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf qa berharokat fathah bertemu alif dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan apa aja yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Qur'an. Khususnya yang saya ambil di sini yaitu surah Al-Lail. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.